Salah seorang warga Aceh Utara secara sukarela menyerahkan 2 unit senjata api beserta selongsong dan sejumlah peluru aktif. Senjata tersebut berupa 1 unit pistol rakitan dan 1 unit senjata jenis AK-56 kepada pihak kepolisian Polres Aceh Utara. Senjata ini diduga sisa konflik beberapa tahun silam. Penyerahan ini dilakukan sebagai respon terhadap imbauan yang disampaikan pihak Polres Aceh Utara pada sejumlah media yang meminta masyarakat yang masih menyimpan senjata api ilegal untuk menyerahkan demi menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya menjelang pelaksanaan pilkada mendatang. Selain itu, Kapolres Aceh Utara juga menyampaikan bahwa tindakan ini sangat penting untuk menjamin kenyamanan dan kelancaran pesta demokrasi tahun 2024. Senpi AK-56 dengan 1 buah magazin serta 9 butir peluru yang masih aktif. Rekan-rekan media saksikan. Yang kedua, 1 pucuk senpi rakitan jenis FN dengan 1 buah magazin serta 1 butir peluru yang masih aktif pelurunya. Demikian ini sebagai barang yang diserahkan masyarakat kepada Polres Aceh Utara untuk himbauan kepada masyarakat Aceh Utara. Ya. Yang pertama, mari bersama-sama mendukung pelaksanaan kegiatan Pilkada serentak 2024 dan sama-sama menjaga Kamtipmas di wilayah hukum Aceh Utara agar aman, damai, dan kondusif. Upaya pengumpulan senjata ilegal akan terus dilakukan untuk memastikan pilkada dapat berlangsung dengan aman dan damai. Warga yang menyerahkan senjata secara sukarela ini mendapatkan apresiasi serta penghargaan dari pihak kepolisian, serta langkah ini dapat diikuti oleh warga lainnya demi menciptakan situasi kondusif khususnya di Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan untuk Puja TV. Sinyal Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan industri otomotif dalam negeri semakin terasa. Hal ini terlihat setelah mengikuti gelaran pelantikan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo langsung menuju Istana Merdeka. Prabowo menuju Istana Merdeka dengan menaiki Maung Garuda, mobil jeep putih produksi industri pertahanan dalam negeri yang diberi nama Maung dan dikawal oleh Pas Pampres. Sebenarnya Maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal untuk mendukung mobilitas penggunaannya di berbagai medan operasi. SUV tangguh ini memiliki kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 percepatan. Maung dapat dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2 V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan, serta perlengkapan lainnya. Mobil berkapasitas 4 penumpang ini memiliki bobot 2.160 kg yang dapat dimodifikasi untuk berbagai keperluan. Namun, Maung yang dipakai Prabowo ini telah dimodifikasi berdasarkan pesanan Presiden Prabowo dan disesuaikan dengan pengamanan seorang kepala negara tentunya, dibekali dengan lapisan kaca anti peluru. Kendaraan produk anak bangsa ini diberi nama Garuda. Berikut pernyataan Sigit P. Santosa, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad sebagaimana dilansir oleh TV One saat pelantikan Presiden Prabowo. Nah, untuk kebutuhan Bapak Presiden, kita memerlukan Maung yang bersifat eksklusif untuk Presiden yang memiliki kemampuan jelajah yang cukup baik karena medan yang akan digunakan oleh beliau, dan juga ketahanan dan keamanan terhadap potensi-potensi keamanan terhadap beliau. Dan kami kembangkan Maung Limousine ini dengan tentunya harus luxurious, VIP quality dari eksterior dan interior, kemudian juga terhadap fitur-fitur keamanannya kami kembangkan sehingga berkenan untuk Bapak Presiden. Presiden memberikan challenge kepada kami, apakah bisa, apakah kami harus import, kami bilang Bapak, kami siap Bapak. Jadi Pindad
melakukan perancangan desain. Kami punya desainer yang sangat muda, project manager dan engineer sangat muda yang sangat tekun, sehingga dengan challenge tadi kami wujudkan dan alhamdulillah beliau sangat berkenan. Tim Liputan melaporkan untuk Puja TV. Pemirsa Puja TV Aceh yang belum berlangganan TV kabel, segera berlangganan TV kabel khususnya untuk pemirsa di wilayah Kota Lok Mawe, Kota Langsa, dan Kota Banda Aceh. Puja TV kabel satu-satunya TV kabel berlangganan dengan iuran bulanan termurah dan memiliki tayangan berkualitas. Pembayaran iuran Puja TV kabel dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pembayaran dapat dilakukan melalui rekening BCA 2960460700 atas nama Jamaluddin, serta BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7178446465 atas nama Jamaluddin. Setelah melakukan transferan, kirim bukti transfer beserta nama, nomor pelanggan, dan alamat, dan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp di 085356360135. Yang kedua, pembayaran langsung ke kantor Puja TV Kabel. Dan yang ketiga, pembayaran melalui kolektor Puja TV Kabel yang dilengkapi atribut berupa seragam Puja TV Kabel, tanda pengenal atau ID card Puja TV Kabel. Pembayaran yang sah dibuktikan dengan kwitansi resmi berstempel Puja TV Kabel. Jangan melakukan pembayaran jika tidak disertai dengan kwitansi resmi Puja TV Kabel. Puja TV Kabel, pilihan bijak bagi keluarga Anda. Panjang jaringan transmisi di Sumatera alami penambahan sekitar 3.200 km sirkuit selama 5 tahun kepemimpinan Erick Thohir. Bersama Erick Thohir, PLN telah mengalami transformasi yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Ikuti arahan Menteri BUMN Erick Thohir, PLN sukses bangun pondasi inovasi, efisiensi, dan digitalisasi. Lima tahun dipimpin Erick Thohir, PLN meraih peringkat 6 terbaik di Asia Tenggara versi 500 Fortune Southeast Asia. Rumah Tahfiz Puja Izati hadir untuk menjawab solusi umat dalam rangka melahirkan sumber daya manusia yang memiliki spiritual quotient yang tinggi. Tujuannya untuk menciptakan generasi Qurani serta melakukan filterisasi dan literasi Al-Quran kepada masyarakat demi tujuan menjaga kesucian Al-Quran dari masa ke masa. Berlokasi di Jalan Blang Bintang Lama, Desa Gladeah nomor 8, Kecamatan Krung Barona Jaya, Aceh Besar. Hubungi via WhatsApp atau telepon ke nomor 085260643244 atau 082165424172. Ambil brosurnya di Instagram Rumah Tahfiz Puja Izati. Bergabunglah bersama kami. Kami menyediakan fasilitas seperti kamar, lingkungan belajar yang bersih, dan pengajar yang profesional. Kami membuka 2 sesi kelas, sistem boarding untuk mahasiswa, dan kelas siang untuk anak-anak. Segera daftarkan diri Anda atau keluarga Anda. Gratis untuk kaum duafa, anak yatim, dan piatu. Tunggu apa lagi? Daftarkan sekarang juga. Buah transformasi di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN sukses bukukan keuntungan terbesar dalam sejarah perseroan. Bersama Erick Thohir, PLN telah mengalami transformasi yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Panjang jaringan transmisi di Sumatera alami penambahan sekitar 3.200 km sirkuit selama 5 tahun kepemimpinan Erick Thohir.
5 tahun di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN UIP 3B Sumatera berhasil mengoperasikan 5.700 tower transmisi dalam upaya peningkatan layanan kelistrikan. Hai elektrizen PLN UI di Aceh, udah pada download PLN Mobile belum? Beli token listrik, catat meter mandiri, pelunasan rekening, dan lainnya bisa kok lewat PLN Mobile. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download PLN Mobile sekarang. Yuk, cintai bumi dengan menggunakan kendaraan listrik. Apa aja sih keuntungannya? Ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi, hemat biaya perawatan, tidak bising. Sekali charge langsung bisa nempuh jarak ratusan kilometer. Jadi mau kemana aja udah nggak khawatir lagi kan? Terjadi gangguan kelistrikan, bingung mau lapor kemana? Tenang, melalui PLN Mobile, semua bisa diatasi. Beli token listrik, catat meter mandiri, pelunasan rekening, dan lainnya bisa kok lewat PLN Mobile. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download PLN Mobile sekarang. Kebut pekerjaan rekomisioning dan energize gardu induk dan saluran udara tegangan tinggi 150 kV Sidikalang Salak Line 1 guna tingkatkan keandalan sistem kelistrikan khususnya di Kabupaten Dairi jelang Hari Pelanggan Nasional. Progres pembangunan PLTA Pasangan tumbuh kian pesat di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Salah satunya dengan rampungnya jembatan atas angin yang direncanakan pada akhir Agustus. General Manager PLN UIP SBU site visit ke PLTP Sorik Merapi dan transmisi lain 275 kV Padang Sidimpuan Payakumbuh yang saat ini dalam tahap penyelesaian dan akan segera memperkuat sistem kelistrikan di Sumut dan Sumbar. Hal ini sebagai kinerja PLN dipimpin Bapak Erick Thohir. Dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir, PLTA Batang Toru mencapai progres 63,95% yang nantinya akan tingkatkan bauran energi baru terbarukan di Sumatera Utara. Menyambut Hari Pelanggan Nasional, PLN UIP SBU berkolaborasi dengan Kantah Aceh Selatan untuk penerbitan KKPR demi realisasikan keandalan listrik di Tanah Rencong. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR periode 2014-2024 Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan kegiatannya selepas menjabat sebagai Menteri PUPR. Ditemui saat menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian PUPR Jakarta Senin 21 Oktober, Basuki yang sebelumnya merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN menyampaikan kini dirinya hanya melanjutkan sebagai Kepala Otorita IKN. Basuki mengungkapkan hal tersebut setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian kepadanya saat pertemuan beberapa waktu lalu. Kalau ini saya bukan mendahului, ya, tapi menurut Pak Seknek, menurut Pak Jokowi, saya masih diminta di IKN. Oh, masih masih sebagai PLT Kepala. Sekarang PLT-nya sudah berhenti. Berarti definitif, Pak? Sudah definitif. Nah, sekarang lagi diurus oleh Bapak Seknek untuk Kepala Otorita IKN begitu, Pak, ya? Iya. Basuki menyampaikan Sekretaris Negara periode sebelumnya maupun sekarang sedang mengurus terbitnya keputusan Presiden terkait kelanjutan dirinya sebagai Kepala Otorita IKN. Di sisi lain, Basuki mengatakan Prabowo akan mempercepat pembangunan IKN. Adapun periode 2024-2029, Kementerian PUPR dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dengan Menteri Dodi Hanggodo dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Menteri Marwarar Sirait. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Roy Rosa Bahtiar, Kantor Berita Antara mewartakan. Di sebelah saya saat ini bukan merupakan terumbu karang, ini merupakan salah satu kerangka dari ikan paus yang kebetulan ditemukan mati di kawasan konservasi ini. Nah, pada saat ditemukan
ikan paus tersebut sudah mengalami pembusukan. Jadi hingga saat ini belum diketahui apa jenis paus yang terdampar di sekitar Pulau Bando ini. Sepanjang tahun 2024, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional LKKPN Pekanbaru mencatat 3 kasus kematian paus di sepanjang perairan pantai barat Sumatera. Hal tersebut diungkapkan pengelola ekosistem laut dan pesisir LKKPN Pekanbaru Yuwanda Ilham saat ditemui di Pulau Bando, Kota Pariaman, Sumatera Barat pada Senin 21 Oktober. Di mana 2 ekor paus ditemukan mati terdampar di kawasan konservasi Pih dan laut sekitarnya, sementara 1 lainnya ditemukan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ilham mengatakan pihaknya telah mengirimkan sejumlah sampel berupa kulit dan jaring tulang dari bangkai paus yang terdampar di kawasan konservasi Pih ke Laboratorium Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta untuk diteliti penyebab kematiannya. Harapannya agar bisa membantu mempromosikan serta mengedukasi terkait dengan adanya habitat paus yang ada di sekitar kawasan konservasi. Jadi ini beberapa tulang-tulang paus yang sudah dibersihkan oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi harapannya nanti kita akan membuat semacam bukti monumen lah seperti itu yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan hasil penelitiannya kita juga tahu jenisnya. Setidaknya ada 12 jenis mamalia laut yang saat ini berhasil teridentifikasi dari hasil temuan lapangan di kawasan konservasi Pulau Pih dan laut sekitarnya di Sumatera Barat. Di mana dari 8 spesies lumba-lumba dan 4 spesies paus, salah satu diantaranya merupakan paus omura atau paus gembala laut. Dari Kota Pariaman, Sumatera Barat, Vandio Gari, Kantor Berita Antara mewartakan. Bersama pemerintah Kota Lok Sumawe Provinsi Aceh, Pertamina Patraniaga menginspeksi penggunaan LPG 3 kg di sejumlah pangkalan rumah makan dan hotel yang berada di Kecamatan Banda Sakti dan Muara II Senin 21 Oktober. Hal ini guna menyikapi informasi terkait kelangkaan LPG 3 kg yang tengah beredar di masyarakat Kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Pemerintah mengambil langkah tegas sebagai langkah antisipasi adanya kecurangan oleh pihak pangkalan serta penggunaan gas melon tepat sasaran. Sales Brand Manager 2 Pertamina Patraniaga Ayub Fadilah menyebut pihaknya telah menambah kuota gas LPG mencapai 2.800 tabung untuk Kota Lok Sumawe. Hingga 21 Oktober, penyaluran telah mencapai 1.539 tabung yang disalurkan pada 3 agen di wilayah tersebut. Berdasarkan data penyaluran pada bulan September hanya mencapai 3.827 tabung. Namun pada Oktober meningkat mencapai 4.284 tabung. Penyaluran pangkalan sudah sesuai dengan aturan. Tadi kita ada sampling ke beberapa pangkalan, harga sesuai AET, penyaluran juga sesuai. Untuk saat ini kita melakukan kebijakan 1 nik 1 tabung. Ini adalah untuk memperkecil gerak dari pengecer atau spekulan yang bermain di lapangan. Selama di pangkalan memang terjadi antrian dari masyarakat ketika mereka membeli gas 3 kg. Ini kita ketahui memang saat ini masih dalam suasana bulan Maulid ya, di mana memang terutama di Aceh ini ada kearifan lokal di mana ketika bulan-bulan Maulid ini terjadi peningkatan penggunaan gas LPG. Pertamina dan Pemko turut menegaskan jika terdapat pangkalan maupun tempat usaha yang terbukti menggunakan tabung gas melon yang menyalahi aturan yang berlaku, maka sanksi tegas akan diberikan mulai dari teguran hingga mencabut izin usaha. Dari Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan.